Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Semuanya dalam keadaan sehat? Siang. Mari sebelum kita mengawali pembelajaran di siang hari ini, kita berdoa bersama, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam kita melaksanakan pembelajaran dari awal sampai akhir diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbain. Oke, alhamdulillah di siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya cek kehadirannya dulu. Januar hadir. Husnul, oke, alhamdulillah semuanya hadir. Selanjutnya silakan berdiri dulu. Silakan berdiri dulu. Kita cek kesiapan kalian. Seragamnya sudah sesuai dengan hari. Semuanya memakai dasi, semuanya memakai ikat pinggang. Oke, silakan duduk kembali. Terus untuk kondisi kelas kita alhamdulillah bersih. Untuk yang mendapatkan jatah piket sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, kondisi-kondisi seperti ini harus kita jaga. Pertama yaitu kesehatan. Dengan sehat, dengan bermodalkan sehat kita bisa berangkat sekolah untuk menuntut ilmu. Yang kedua yaitu kerapian. Kerapian pakaian kalian ini adalah cerminan dari diri kalian masing-masing. Kalau kalian setiap hari datang ke sekolahan memakai pakaian yang rapi, memakai pakaian yang bersih, maka kalian akan terlihat lebih siap di dalam menerima pembelajaran. Yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan belajar yang bersih, tidak ada sampah, itu juga akan mempengaruhi dari proses belajar kita dan mempengaruhi proses masuknya ilmu ke dalam diri kita. Oke, selanjutnya karena ini adalah waktunya siang, kita dari pagi sudah pelajaran. Untuk meningkatkan semangat kita ice breaking sejenak. Silahkan Mas Januar, silahkan dipimpin. Silahkan semuanya berdiri. Kita bukakan semangat kita dulu ya, walaupun tidak siang. Bisa semangat? Tepuk semangat. Dan ding ding ding, duk duk duk. Dan ding ding ding, duk duk duk. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, Mas Januar silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya kemarin kita sudah belajar tentang materi Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna yang artinya nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa? 99. Al-Asma'ul Husna jumlahnya ada 99, artinya yaitu nama-nama Allah yang baik. Nah, ketahui tentang peradaban Islam selama masa pemerintahan Bani Umayyah dan mengapa ini penting untuk dipelajari. Materi tentang sejarah agama Islam itu dipelajari. Tujuannya untuk apa toh? Terus yang ketiga, mengapa penting untuk memahami dan mengekstraksi nilai-nilai Islami dari sejarah peradaban Islam Bani Umayyah? Bagaimana hal ini mempengaruhi pemahaman kita tentang Islam? Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran hari ini dengan tema Daulah Umayyah sebagai peradaban timur Islam, tujuannya apa kita mempelajari ini? Yaitu
pada pembelajaran ini nanti dengan menggunakan metode diferensiasi based learning, peserta didik dapat memberikan penjelasan tentang perkembangan peradaban Islam di Damaskus pada masa Daulah Umayyah, mencakup berbagai aspek seperti pemerintahan, hukum, masyarakat, ekonomi, agama, pendidikan, dan yang lain-lain dengan jelas. Jadi yang kita pelajari di dalam pertemuan ini yaitu tentang perkembangan apa saja yang dihasilkan oleh Daulah Umayyah ketika pada masa itu, baik di dalam sistem pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi, dan lain sebagainya. Itu nanti yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, oke, silahkan disiapkan lembar kertas yang tadi sudah saya bagikan. Di sini ada tes diagnostik. Tes diagnostik itu adalah mengukur pengetahuan kalian sebelum mendapatkan materi. Di sini ada 2 soal. Pertama, menurutmu apakah Daulah Umayyah itu? Yang kedua, perkembangan apa saja yang dilakukan oleh Daulah Umayyah? Oke, silahkan ditulis di kertas kalian masing-masing. Ya, ditulis. Oke, sudah. Setiap baris silahkan dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan. Kumpulkan semuanya. Oke. Yang sudah selesai silahkan dikumpulkan. Pada pembelajaran siang hari ini, langkah-langkah kegiatan pembelajarannya yaitu pertama, nanti Pak Guru akan menayangkan sebuah video. Di dalam video tersebut terdapat informasi atau materi tentang Daulah Umayyah di Damaskus. Terus nanti kalian melihat materi itu, terus kalian mencatat poin-poin penting di dalamnya. Yang kedua, nanti kalian akan diskusi kelompok. Nanti Pak Guru akan membagi kalian kelompok sesuai dengan minat kalian masing-masing, menyajikan hasil. Jadi hasil dari diskusi kalian nanti dipresentasikan ke depan. Begitu juga di dalam diskusi kelompok, nanti kalian saya bebaskan untuk memilih. Mau disajikan dengan bentuk timeline atau diagram waktu boleh, dengan ringkasan materi juga boleh, dengan slide PowerPoint juga boleh, terus berbentuk peta konsep juga boleh. Jadi nanti kalian diskusi di kelompoknya masing-masing, disepakati mau mempresentasikan hasil diskusinya dengan berbentuk apa. Paham sampai situ? Ada yang ditanyakan tentang langkah-langkah pembelajaran hari ini? Tidak? Paham? Oke. Kita masuk ke video pembelajaran. Silahkan disiapkan buku tulisnya masing-masing untuk menulis poin-poin penting yang ada di dalam tampilan video. Selama masa kejayaan, dinasti Umayyah mendukung perdagangan yang berkembang pesat dan mempromosikan kemajuan dalam seni dan ilmu pengetahuan. Kota-kota seperti Damaskus dan Cordoba berkembang menjadi pusat kebudayaan dan intelektual yang penting, memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban Islam. Namun, masa kejayaan dinasti Umayyah akhirnya berakhir pada tahun 750 Masehi, ketika dinasti Abbasiyah menggulingkan dinasti Umayyah dalam serangkaian pertemuan dan konflik. Saya lagi suka liburan ke pantai. Nah, silakan dilihat teman-temannya masing-masing. Nah, itu adalah kelompok kalian yang suka liburan ke pegunungan dan ngajari. Nah, silakan dilihat di sekitarnya itu adalah kelompokmu. Terus yang suka liburan ke mall. Oke, itu. Nah, dilihat. Terus yang suka liburan ke museum.
Oke, terus yang terakhir dimasukkan liburan ke taman. Oke, itu adalah teman-teman kalian. Silahkan sekarang menyusun tempat duduk yang senyaman mungkin sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Silahkan bergantian dan segera pindah tempat. Selanjutnya, di sini Pak Guru ingin membagikan sebuah LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Di dalam lembar kerja peserta didik ini terdapat bahan untuk diskusi kelompok. Jadi di dalam LKPD ini nanti adalah perintah, prinsip perintah, tugas yang harus kalian selesaikan di dalam diskusi kelompok. Terus selanjutnya di dalam LKPD itu di sini ada materi. Materinya yaitu Damaskus Peradaban Timur Islam. Kelompoknya nanti ditulis kelompok berapa atau minatnya apa. Contoh kelompok pantai, kelompok hubungan dan lain sebagainya. Terus nama anggota kelompok satu kelompoknya dimasukkan semuanya sopo jenis. Terus dan ingat kalian bebas untuk menyajikan dalam bentuk apapun. Yang menyajikan dalam bentuk timeline atau peta konsep nanti silahkan dikirim ke WA group. Desainnya yang kalau sudah jadi nanti dikirimkan ke WA group. Yang ringkasan silahkan dicatat. Nanti Pak Guru siapkan HPS. Nanti yang mungkin yang ingin membuat tugas dengan bentuk ringkasan saya siapkan. Yang lainnya mungkin bisa membuat pokoknya bebas. Dalam kelompok kalian disepakati mau menyajikan hasil itu berupa apa. Kalau desain bisa memakai Canva, bisa memakai Capcut dan lain sebagainya, pokoknya bebas. Sebelumnya saya tawarkan untuk menyelesaikan tugas kalian ini butuh berapa menit? 30 menit cukup. Kita sudah sepakati waktunya 30 menit. Gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Oke, silakan mulai dikerjakan. Ini kelompok mau menyajikan kita sudah berapa? Desainnya pakai Canva. Ya, diskusi kelompok ya, jangan dikerjakan mandiri. Ini kelompok membahas, mau menyajikan presentasi dalam bentuk dikerjakan mandiri. Ya, waktu tinggal 5 menit. Yang membuat peta konsep dan timeline silakan dikirim dulu lagi. Baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Tirabisa dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan peta konsep dan menyinggung peran ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, pengembangan astronomi dan matematika. Astronom dan matematikawan mulai muncul di wilayah Bani Umayyah, berdekatan dengan dukungan para khalifah. Kalender lunar Islam disempurnakan dan teori matematika mulai berkembang. Nilai keutamaan ilmu pengetahuan sangat ditekankan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya atas presentasi dari kelompok 2? Oke, silahkan berdiri, perkenalkan diri, terus disampaikan pertanyaannya apa. Nama saya Zainal Tanya pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah, apakah masih ada yang bertahan sampai sekarang? Oke, saya ulangi. Pertanyaannya dari Mas Yain adalah perkembangan yang sudah berkembang pada masa Daulah Umayyah, apakah ada yang masih
dipertahankan bahkan masih berfungsi sampai sekarang? Itu pertanyaannya. Silakan dijawab. Pada masa Daulah Umayyah 1661 Masehi sampai 750 Masehi, banyak ilmu pengetahuan yang berkembang dan beberapa diantaranya masih berpengaruh hingga sekarang. Contohnya ilmu kedokteran, ilmu astronomi, sistem pemerintahan dan hukum, bahasa Arab sebagai ilmu warisan dari masa Daulah Umayyah ini menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang masih kita manfaatkan hingga sekarang. Oke. Ada yang bertanya lagi? Tidak? Cukup? Oke. Kalau sudah cukup silahkan dibacakan kesimpulannya dan ditutup. Oke. Selanjutnya kelompok 4. Silahkan presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Andraini dari kelompok 4, ingin mempresentasikan struktur pemerintahan Bani Umayyah serta penerapan nilai-nilai Islami dalam kepemimpinan mereka. Adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan? Oke, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputri. Saya ingin bertanya, nilai Islami apa yang diterapkan dalam sistem pemerintahan pada masa Daulah Umayyah? Ya, memimpin nilai-nilai Islami apa yang diterapkan di dalam pemerintahannya? Oke, silahkan dijawab. Pertanyaan ini, nilai-nilai yang diterapkan dalam pemerintahan adalah nilai keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan umat dalam retorika pemerintahan. Contohnya seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang benar-benar menerapkan prinsip Islami dalam pemerintahannya, yaitu dengan berfokus pada pemerintahan yang adil dan penghapusan pada diskriminasi terhadap non-muslim. Adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi? Sudah? Ada lagi? Tidak? Cukup? Oke, silahkan ditutup. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali. Saya kasih aplaus. Oke, sampai di situ semuanya sudah presentasi kelompok. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak? Oke, kalau tidak, tadi kalian sudah melaksanakan diskusi kelompok dan juga sudah menyajikan hasil diskusi kelompok. Sekarang saya review dulu. Berdasarkan dari presentasi kalian tadi, ada yang menayangkan sebuah timeline, ada yang membuat peta konsep, ada yang membuat apa itu? Ringkasan materi. Nah, itu adalah salah satu cara di dalam kalian memberikan pemahaman kepada pembaca. Mungkin kalian membuat timeline karena menurut kalian untuk menceritakan sebuah sejarah itu lebih mudah menggunakan peta konsep. Ada yang membuat timeline, ada yang membuat ringkasan materi. Nah, itu adalah cara-cara untuk menyajikan. Ini adalah tadi yang milik kelompok 2. Peta konsepnya seperti ini, ada tahunnya, ada peristiwanya. Di sini judulnya yaitu timeline peran ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Nah, Daru, silakan maju ke depan. Silakan dibacakan hasil kesimpulan pembelajaran di siang hari ini. Pemerintahan yang adil, meski akhirnya Daulah Umayyah runtuh akibat konflik internal dan pemberontakan dan Abbasiyah. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Itu adalah kesimpulan hasil pembelajaran kita di hari ini. Intinya adalah nilai-nilai yang ada di dalam sejarah yang sudah kita pelajari, kita ambil sebuah manfaat, kita ambil manfaatnya. Manfaatnya berupa apa? Yaitu sebuah
kepemimpinan dari masing-masing khalifah. Ada yang pemimpin yang tegas, ada yang benar-benar memegang nilai-nilai ajaran Islam. Ya, itulah yang harus kita ekstraksi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sejarah itu tidak hanya menjadi sebuah cerita, akan tetapi mendatangkan kebaikan bagi kita yang membaca, yang mempelajari. Oke, selanjutnya di sini Pak Imam ingin membagikan sebuah lembar refleksi. Lembar refleksi peserta didik. Belakangnya dikasih. Refleksi ini isinya adalah ada pemahaman materi, keterlibatan di kelas, keberhasilan metode pembelajaran, sama perasaan dalam pembelajaran. Terakhir, apakah pembelajaran ini menyenangkan? Silakan ditulis di lembar itu, menyenangkan karena apa, tidak menyenangkan karena apa. Nah, terus dan seterusnya silakan diisi. Selesai? Kalau selesai silakan dikumpulkan kembali. Dikumpulkan kembali lembar refleksinya. Oke. Tuh. Oke, ini Mas. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan kalian, silahkan dibuka HP-nya masing-masing. Pak Guru ingin membagikan alamat Google Form. Di dalam Google Form itu ada 10 soal pilihan ganda. Silahkan dikerjakan. Oke, sudah? Sudah. Oke, semuanya sudah dikirim dan di situ sudah ada hasil kalian masing-masing. Nah, bagi kalian yang nilainya masih kurang dari 70, sudah selesai semuanya, tak? Sudah? Oke. Yang nilainya kurang dari 70, silakan nanti di rumah mengerjakan asesmen 1. Asesmen 1 di buku pendamping belajar kalian masing-masing. Di pertemuan yang akan datang nanti dicocokkan. Untuk yang lebih, yang sudah mencapai 70 ke atas, silahkan dibaca tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu di buku kalian juga ada. Oke, kita sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Besok di pertemuan yang akan datang kita akan belajar materi tentang perilaku amanah dan jujur. Jadi di rumah silahkan dibaca dulu materinya, dibaca-baca dulu. Mungkin kalau ada istilah-istilah yang kurang paham, digarisbawahi dulu. Di pertemuan yang akan datang akan kita bahas bersama. Oke, semuanya sudah berkemas? Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu. Memohon kepada Allah agar kita diberikan keselamatan sampai di rumah, dan besok pagi kita bisa kembali lagi ke sekolahan untuk melanjutkan pembelajaran. Oke, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Menurut keagamaan dari peran masing-masing, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Hati-hati di jalan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.